Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 9A yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai atau dilanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memimpin doa, silakan KM, Ketua kelas, ya Fahmi, silakan pimpin untuk berdoa. Ya, silakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di kelas kita itu terdiri dari 20 orang ya. Iya betul, ada 20 orang. Dan untuk mengetahui siapa saja yang sudah masuk atau yang bisa masuk hari ini atau yang tidak, maka seperti biasa silahkan tulis kata hadir dan dikirimkan ke WA grup kita ya. Ya, oke, silakan mulai. Ya. Baik, terima kasih. Ini yang seharusnya hadir 20 orang, tapi yang mengirimkan pesan kata hadir ini baru ada 18 orang. Artinya ada 2 orang yang tidak bisa masuk kelas. Dan 2 orang itu, oh ya, ini yang 2 orang itu ternyata 1 orang Sinta ya, Sinta tidak bisa masuk karena sakit. Semoga cepat sembuh. Dan yang kedua, Adi sakit juga. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya, sehingga teman-teman kita itu bisa bergabung kembali dengan kita di kelas pembelajaran daring pendidikan agama Islam ya. Terima kasih yang sudah mengabsen. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, kalian sudah siap untuk belajar? Iya, bagus. Terima kasih. Harus tetap semangat ya, tetap semangat bahwa mencari ilmu itu adalah wajib, bahwa orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, insya Allah hari ini kita akan bicara mengenai bab 3 ya, bab 3 di semester 1 ini, yaitu tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Akan tetapi sebelum pembelajaran ini dilanjutkan, Bapak ingin terlebih dahulu menyampaikan pembelajaran atau tujuan pembelajaran dan dimana setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat diantaranya yang ke-1 mematuhi perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa berbakti kepada orang tua dan guru akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan guru sebagai bentuk menghormati dan berterima kasih dengan benar. Yang keempat, menjalankan tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh orang tua dan guru dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kelima, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keenam, dapat menjelaskan atau menyebutkan dalil nakli tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Dan yang ketujuh, dapat menunjukkan contoh berbakti kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14. Kemudian yang kedelapan, kalian dapat mengidentifikasi hubungan antara berbuat baik kepada orang tua dan guru dengan kesuksesan hidup kita. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang ke-9, kalian mampu menerangkan manfaat berbakti dan taat kepada orang tua. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, ini Bapak hanya ingin mengingatkan saja bahwa siapa di antara kalian
Yang masih ingat, minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, silahkan. Fahmi, Sinta, ya, ya silahkan. Mempelajari apa? Betul sekali. Minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang adil, jujur, dan menepati janji. Silahkan, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan apa itu jujur, apa itu adil, dan apa itu menepati janji? Oke, silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Adi, Siti, Sinta. Oke, Yadi. Ya, Yadi silahkan. Bagus sekali bahwa seperti yang disampaikan oleh Adi, ya oleh Yadi, bahwa adil itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian jujur, berkata dan bersikap apa adanya. Dan menepati janji adalah berusaha memaksimalkan diri untuk memenuhi setiap apa yang diucapkannya. Betul sekali, dan kita applause dengan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran ini, Bapak sampaikan beberapa pertanyaan saja. Di antaranya yang ke-1, pertanyaan itu adalah, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berbakti, harus menghormati, dan harus taat kepada guru? Yang ketiga, pertanyaan Bapak yang ketiga, apa keberkahan yang bisa diperoleh ketika kita berbakti kepada orang tua dan guru? Nah, untuk menjawab itu semua, maka seperti yang sudah Bapak sampaikan melalui WA grup kita, yaitu WA grup kelas 9A, di mana di situ Bapak telah mengirimkan tayangan, gambar, dan video ya. Bapak telah mengirimkan video tentang pembelajaran menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian Bapak kasih waktu 10 menit. Kelas kita kan sudah dikelompokkan ya. Kelas kita sudah ada 3 kelompok ya, 3 kelompok. Dan kelompok itu nanti sama-sama berdiskusi untuk menanggapi video yang sudah Bapak kirimkan ke WA grup itu. Sekali lagi, kelompok kita kan ada 3 kelompok. Jadi silahkan nanti bersama-sama kelompoknya tanggapi video yang Bapak sudah kirim itu. Dan kemudian yang kedua, kemukakan pendapat kalian itu. Kemukakan pendapat kalian tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian setelah memberikan pendapat, kemudian nanti dikirimkan ke web kita ya. Oke, ya silakan 10 menit saja untuk mengamati, mencermati, menanggapi video yang Bapak kirimkan itu. Ya, 10 menit saja. Baik, terima kasih. Waktu kita sudah habis, 10 menit ya, 10 menit. Dan alhamdulillah ini sudah masuk kelompok 1. Memberikan jawaban yang luar biasa. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Kelompok 1, ya oke. Kelompok 2 juga sudah mengirimkan jawaban. Menyusul kelompok 3 juga sudah mengirimkan jawaban. Terima kasih anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Ini sudah bisa secepat ini mengirimkan jawabannya. Baik. Dan Bapak sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk keaktifan kalian. Kelompok 1 ini mohon perhatikan. Kelompok 1 memberikan tanggapan bahwa orang tua dan guru itu merupakan orang-orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita. Itu menurut kelompok 1 ya. Yang kelompok yang lain tolong perhatikan. Menurut kelompok 1 bahwa guru dan orang tua itu merupakan orang-orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita diwajibkan untuk menghormati orang tua. Bagaimana tidak, seorang ibu
telah mengandung begitu lama, selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian setelah mengandung, melahirkan, mempertaruhkan nyawanya untuk anaknya. Sehingga setelah lahir tidak cukup sampai di situ. Setelah lahir, kemudian mengasuhnya, membesarkannya, menyuapinya, merawatnya, dan yang lain sebagainya. Ayah memberikan jasa yang sangat besar, ini menurut pendapat kelompok 1 ya. Di sisi lain, seorang ayah bekerja siang malam, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, untuk mencari nafkah demi kebahagiaan keluarganya. Itu luar biasa pendapat kelompok 1. Sehingga ini ditambahkan bahwa ini ada sebuah hadis ya dari kelompok 1, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan atau barang siapa yang berbuat tidak baik kepada orang tua, maka kemurkaan Allah itu akan tiba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada orang tua. Maksudnya, ketika orang tua suka, ketika orang tua misalnya ridho, maka Allah pun ridho. Ketika orang tua murka, maka Allah pun murka. Dan itu diceritakan dalam sebuah hadis bahwa pernah ditanya Rasulullah oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya pergauli terlebih dahulu? Ayah atau ibu?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat Nabi itu pun bertanya kembali, "Lalu siapa ya Rasulullah?" Dan Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian yang ketiga kalinya sahabat itu bertanya lagi, "Siapa ya Rasulullah selanjutnya?" Rasul menjawab, "Ibumu." Baru kemudian ketika ditanya kembali, maka Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Itu pendapat yang disampaikan atau hal-hal yang disampaikan oleh kelompok 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya atau tanggapannya bagus sekali. Ini masuk ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan kelompok lain tolong perhatikan. Kelompok 2 menanggapi dari sisi pengertian. Oke, ya. Pengertian orang tua atau pengertian diawali dengan pengertian hormat. Pengertian hormat menurut kelompok 2 adalah sikap menghargai yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk syukur atau terima kasih atas apa yang sudah diberikannya, baik itu berupa materi maupun non-materi. Baik itu berupa nasihat, bimbingan, itu pun termasuk bentuk hormat dari atau bentuk saling sikap menghargai. Kemudian yang kedua, kelompok 2 menyoroti masalah taat atau pengertian taat. Di mana sikap taat atau taat adalah merupakan sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, ini kelompok 2 ini menyoroti tentang orang tua. Ini pertanyaannya, siapa orang tua itu sesungguhnya? Nah, kemudian mereka jawab, orang tua adalah terdiri dari ibu dan ayah. Mereka yang telah, atau ibu dan ayah yang telah melahirkan, yang telah mendidik, yang telah mengasuh, membesar dan membesarkan. Merekalah yang berdoa setiap harinya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, kelompok 2 menyoroti tentang atau membahas tentang pengertian guru. Siapa ini guru? Guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik, baik itu di lingkungan formal maupun di lingkungan non formal. Baik sekali dan aplaus untuk kelompok 2 ya. Baik sekali. Kemudian yang ketiga, ini kelompok 3. Kelompok 3 menanggapi tentang memenuhi rasa hormat kepada orang tua dan guru itu diantaranya bahwa ada keutamaan yang bisa kita raih ketika kita bersikap baik, hormat, dan taat kepada orang tua dan guru. Di sini dijelaskan keutamaan yang bisa diperoleh menurut kelompok 3 dari berbakti kepada orang tua dan guru itu diantaranya, 1. Kunci masuk surga.
bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh kelompok satu kalau tidak salah ya, bahwa ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Allah ridho ketika orang tuanya ridho. Maka jalan atau keutamaan berbakti kepada orang tua salah satunya adalah kunci masuk surga. Ridhonya orang tua tergantung, atau ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut kelompok 3, keutamaan berbakti kepada orang tua itu berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ya, artinya berbakti kepada orang tua itu merupakan akhlak yang baik, sikap yang baik, dan itu termasuk berjuang, perjuangan mencari ridhonya Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru menurut kelompok 3 nih, yaitu bisa melebur dosa, bisa melebur dosa besar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Tentu saja bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat salah. Dan ketika berbuat salah, melakukan dosa-dosa besar, itu bisa dilebur dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Itu orang tua dan guru menurut kelompok 3 ya. Anak-anakku sekalian, ada yang terlewat ya kalau nggak salah. Coba ini dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang belum tersampaikan, kira-kira apa? Ayo. Ya, silakan. Adi di kelompok 1 ya. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Bahwa yang belum dibicarakan adalah tentang dalilnya. Karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu tentu saja harus mempunyai landasan hukum. Apa sebenarnya dalil atau keterangan yang menunjukkan bahwa kita wajib atau kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Oke, ya silakan. Dari kelompok 1, ada nggak yang tahu? Dari kelompok 2, baik itu hadisnya ya, baik itu hadisnya maupun Qur'annya. Oke, ya. Ya, betul sekali bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, surat apa? Surat Al-Isra ayat 23, dan surat apa? Betul sekali, Sinta. Quran surat Luqman ayat 14. Itu dalil yang menunjukkan keharusan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan guru. Siapa yang bisa membacakannya? Oke, ya, Deni, ya, silakan. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, silakan. Terima kasih, betul sekali. Bapak ulangi bahwa Quran surat Al-Isra ayat 23 itu berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan apa coba? Silakan yang bisa artinya. Betul sekali. Ya, inti dari itu, dari Quran surat Al-Isra itu adalah harus berkata-kata yang baik kepada orang tua, harus bersikap yang baik kepada orang tua. Kemudian silakan yang tahu surat Luqman. Ya, silakan Budi. Ya, betul sekali. Budi, yang tahu artinya? Silakan. Ya, betul sekali bahwa inti atau bahwa yang kedua firman Allah yang menguatkan kita atau memerintahkan kita harus berbakti kepada orang tua dan guru itu adalah surat Luqman ayat 14 seperti yang dibacakan oleh Budi tadi dan artinya oleh Fahmi. Anak-anakku sekalian, Bapak kira
pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Dan mari kita bersama-sama menyimpulkan. Oke, siapa yang mau menyimpulkan kira-kira? Oke, ya. Iman, ya silakan. Luar biasa, mantap sekali ya. Bahwa yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, ya, Naura, ya silakan. Betul sekali, mantap. Yang lain, Danindra, ya silakan. Ya, alhamdulillah, anak-anak Bapak luar biasa bahwa betul hormat dan taat kepada orang tua itu merupakan cara kita untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kewajiban kita kepada orang tua dengan berkata-kata yang baik, dengan bersikap yang baik, dengan menolong jika dibutuhkan oleh orang tua dan guru secara ikhlas. Itu pun merupakan perwujudan kita berbakti atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tentu saja ketika kita berbakti kepada orang tua dan guru, maka kita akan mendapatkan keberkahan daripada itu. Dan keberkahan itu diantaranya kunci masuk surga, berjuang di jalan Allah dan melebur dosa-dosa besar. Baik anak-anakku sekalian, sebelum menutup kegiatan ini, maka Bapak yang pertama ingin mengingatkan bahwa di video yang sudah Bapak kirimkan itu disertakan kuis dan latihan ya. Ada 10 soal yang harus dikerjakan di situ. Maka silahkan kerjakan dengan baik dan setelah selesai nanti dikirim ke WA grup kita. Ada kuis dan kedua tulis kembali. Silahkan nanti lebih detailnya cek lagi di yang sudah video dan tugas yang sudah masuk di WA kalian, bahwa di situ juga ada tugas tentang salin kembali Quran surat Al-Isra ayat 23 beserta artinya dan Quran surat Luqman ayat 14 beserta artinya. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah membuat video singkat tentang pembelajaran atau tentang materi mengenai hormat dan taat kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, jangan lupa minggu yang akan datang kita bicarakan masalah zakat fitrah dan zakat mal. Atau minggu yang akan datang kita akan membahas zakat fitrah dan zakat mal. Demikian pembahasan kita hari ini. Tetap semangat, tetap yakinkan bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadilah peserta didik yang baik, jadilah anak yang soleh dan soleha. Demikian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.